Tahun 1998 di India pada kasus banyaknya orang hilang di mana hampir semuanya berprofesi sebagai supir taksi. Gak ada jasad, gak ada petunjuk, dan 6 tahun kemudian pihak yang berwenang menangkap seorang ahli spiritual yang ternyata telah menghilangkan puluhan nyawa. Pelaku dikenal sebagai seorang laki-laki yang bijak, seorang penyembuh, wajahnya tenang, tutur katanya lemah lembut. Tapi di balik semua itu, dia adalah seorang algojo yang tidak mengenal belas kasihan. Dari pengobatan Ayurveda ke sindikat pencurian organ. Inilah kisah nyata Devendra Sharma alias Dr. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Sepanjang tahun 1998 sampai 2004, pihak yang berwenang di India mendapat banyak banget laporan supir taksi yang hilang. Tercatat, ada sekitar 21 orang supir taksi yang menghilang tanpa jejak. Sampai akhirnya tahun 2004 ada seorang supir taksi yang melapor ke pihak berwenang dengan wajah pucat, pasti ketakutan. Dia bilang kalau dia hampir saja dihilangkan nyawanya oleh penumpangnya. Penumpang dia curigai itu adalah seorang laki-laki, paruh baya, wajahnya tenang, ramah, dan tutur katanya sangat santun. Selama di perjalanan, dia memperkenalkan diri sebagai seorang guru pengobatan tradisional Ayurveda. Sekilas sih cocok ya dengan sikapnya yang sangat-sangat tenang. Pengobatan jenis ini adalah pengobatan holistik alami dan kuno dari India. Fokusnya pada keseimbangan tubuh, pikiran, dan lingkungan untuk kesehatan dan juga kesejahteraan. Pengobatan jenis ini menggunakan praktek seperti yoga, meditasi, herbal, perubahan pola makan, dan pijat untuk mengembalikan keseimbangan ini dan juga mencegah penyakit. Tapi kemudian sopir taksi ini mulai curiga ketika penumpangnya mengarahkan jalan ke tempat yang sangat sepi. Sang supir untungnya langsung keluar dari bangku pengemudi dan melapor ke pihak yang berwenang. Dan disinilah titik terang kasus hilangnya puluhan supir taksi mulai terbongkar. Berkat kesigapan pihak yang berwenang, pria itu akhirnya ditangkap. Dan namanya adalah Devendra Sharma. Ketika diinterogasi oleh pihak yang berwenang, Devendra kelihatan sangat tenang, sama sekali nggak kelihatan merasa bersalah. Dia bilang, kalian semua tuh salah. Korban saya nggak cuma 21 orang, tapi lebih dari 50 orang. Dan saking banyaknya, saya udah nggak inget. Waktu ditanya di mana dia menyembunyikan jasad-jasad korbannya, dengan penuh percaya diri dia menjawab, ada sebuah sungai yang namanya Hazara. Semua jasad saya buang ke sana, dan nggak ada satu pun yang akan kalian temukan. Karena di sana penuh dengan buaya. Pihak yang berwenang langsung melakukan pencarian besar-besaran. Dan benar aja, nggak satu pun jasad yang berhasil ditemukan. Karena Sungai Hazara itu memang penuh dengan buaya. Diduga kuat semua jasad sudah habis disantap oleh buaya. Setelah ditelusuri ternyata Devendra memang bukan orang sembarangan. Dia adalah seorang guru pengobatan spiritual Ayurveda. Pengobatan yang sangat terkenal karena itu alami dan berfokus pada keseimbangan pikiran, tubuh, dan juga lingkungan. Seperti yang saya bilang tadi, udah pasti orang mencari Devendra karena yakin Devendra bisa memberi kedamaian pada jiwa raga. Dan setelah ditelusuri pihak yang berwenang, kejahatan Devendra yang lain pun mulai terbongkar. Antara lain, Devendra terlibat dalam sindikat perdagangan organ ilegal. Devendra punya latar belakang pendidikan BAMS, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery. Dia lulus tahun 1984 dan sempat praktek selama 11 tahun. Dari segi medis, pengobatan ini memang punya sejumlah kelebihan. Gak cuma fokus pada penyakit, tapi juga pada gaya hidup, nutrisi, aktivitas fisik, dan kesehatan mental. Konsep ini sejalan dengan prinsip preventive medicine atau pencegahan penyakit. Praktek meditasi juga sebenarnya berguna untuk menurunkan stres. Beberapa bahan herbal yang digunakan juga terbukti punya khasiat. Tapi memang ada beberapa aspek pengobatan ini masih perlu penelitian lebih lanjut.
sehingga sampai sejauh ini nggak bisa dijadikan terapi utama untuk penyakit yang serius seperti kanker, TBC, atau gagal ginjal. WHO mengakui pengobatan jenis ini sebagai traditional medicine system dan menekankan perlunya standarisasi, regulasi, dan juga penelitian ilmiah. Beberapa universitas juga meneliti herbal Ayurveda untuk dipisahkan zat aktifnya supaya bisa dikembangkan menjadi pengobatan yang modern. Jadi pengobatan jenis ini bisa dianggap sebagai pengobatan pelengkap, bukan pengganti terapi medis modern. Di awal tahun 1990, Devendra terlibat utang karena dia ditipu saat mencoba mengurus izin sebagai agen gas. Sejak itulah hidup Devendra berubah gara-gara tabungannya semua habis. Dan Devendra mau mencari uang banyak dalam waktu yang singkat, meskipun berarti mengorbankan orang lain. Devendra kemudian bergabung dengan sindikat pencurian organ ginjal ilegal di Delhi. Sindikat ini beroperasi dengan pola mencari donor dari kalangan orang yang kurang mampu, lalu menjual ginjal ke pasien yang lebih kaya, baik lokal ataupun mancanegara alias dari luar negeri. Dan Devendra dengan latar belakang medis itu direkrut sebagai dokter lapangan. Yang pertama, tugasnya itu membujuk orang-orang untuk menjual ginjal mereka, menjalankan operasi pengambilan ginjal atau nefrektomi di klinik gelap, dan menjamin organ tetap layak sebelum kemudian dipindahkan ke pasien yang lain. Dan setiap kali dia sukses dan mendapatkan uang yang kalau dirupiahkan itu sekitar 100 sampai 150 juta rupiah. Devendra mencari orang-orang yang kurang mampu dengan iming-iming uang tunai. Padahal sebenarnya teman-teman, udah pasti korban akan kena efek samping karena prosedur medisnya itu enggak sesuai standar. Dan akibatnya enggak main-main, bisa gagal ginjal, infeksi, sampai hilangnya nyawa dengan cara yang pelan-pelan dan sangat sakit. Dan uang yang diterima oleh korban udah pasti deh jauh lebih sedikit dari yang disepakati. Dan saat itu korban nggak bisa mendapatkan hak medis apalagi ganti rugi karena nggak ada perlindungan hukum sama sekali. Dan para korban hanya bisa terpaksa melanjutkan hidup dengan kondisi tubuh yang sudah jauh lebih lemah karena hanya dibantu dengan satu ginjal. Dengan keahliannya membujuk orang, Devendra berhasil mendapatkan beberapa korban. Dia membujuk targetnya untuk ikut ke sebuah tempat di mana akan dilakukan operasi pengangkatan ginjal yang ilegal. Dan di sanalah operasi dilakukan oleh tim ahli, yaitu mereka yang punya keterampilan dan juga pengetahuan medis tapi nggak punya hati nurani. Dan ginjalnya diberikan ke pasien kaya di India atau pasien luar negeri, yang mana mereka semua membayar mahal untuk transplantasi ginjal yang cepat dan gak usah pakai antre. Sindikat ini bekerja lintas kota dan melibatkan banyak pihak, tenaga medis, calo, sampai pengusaha tempat klinik. Tapi setelah beberapa tahun Devendra pun sadar donornya makin sulit dicari dan uang setiap operasi otomatis harus dia bagi ke korbannya, sehingga bagian Devendra itu pasti berkurang. Saat itulah Devendra mikir, kenapa saya harus bayar orang ini? Kalau orang ini saya hilangkan nyawanya, ginjalnya bisa saya ambil secara gratis. Tahun 1998, Devendra mulai menargetkan sopir-sopir taksi dan juga sopir truk sebagai korbannya. Dia pura-pura jadi pelanggan, minta diantar ke tempat sepil. Disitulah korban dihilangkan nyawanya. Dan ginjal korban diambil oleh tenaga ahli ilegal. Dan setelah itu jasad korban pun dibuang ke sungai untuk dimakan buaya. Dengan begitu Devendra nggak perlu memberi korban uang. Semuanya bisa dia ambil sendiri. Dan yang lebih sadis lagi teman-teman, Devendra juga menjual mobil-mobil korbannya di pasar gelap untuk mendapatkan uang tambahan. Segitu rakusnya dia. Sepanjang tahun 1994 sampai 2004, Devendra terlibat dalam lebih dari 125 transplantasi ilegal yang didapat dari pihak yang berwenang di India. Dari sanalah Devendra mendapatkan uang yang jumlahnya sampai miliaran sepanjang karirnya yang sangat jahat. Devendra kemudian diproses hukum oleh pihak yang berwenang dan dia menjalani semua prosesnya dengan sangat-sangat santai. Sama sekali gak ada rasa bersalah. Karena saat itu pihak yang berwenang hanya bisa membuktikan total 21 korban. Ketika Devendra ditanya berapa sebenarnya jumlah total korbannya, dengan santainya dia bilang, saya nggak tahu,
Saya berhenti menghitung jumlah korban saya setelah jumlahnya di atas 50. Ya teman-teman, Devendra udah nggak lagi melihat korbannya sebagai manusia. Devendra ditahan selama 6 tahun, tapi kemudian mendapatkan keringanan hukuman berupa pembebasan sementara selama 15 hari. Dan Devendra pun melarikan diri. 3 bulan kemudian dia ditangkap di kota lain. Tahun 2023 Devendra lagi-lagi mendapat pembebasan bersyarat, kali ini selama 2 bulan. Dan Devendra menyamar sebagai seorang baba atau ahli spiritual. Perlu waktu 2 tahun sampai akhirnya Devendra ditemukan. Dan ketika ditemukan dia kelihatan jauh sangat berbeda dari foto lamanya. Rambutnya panjang, udah kusut, janggutnya lebat, gak terawat, wajahnya sudah keriput, dan sekilas itu menambah kesan sebagai orang tua yang bijak. Dan waktu itu dia hanya mengenakan sehelai kain, menunjukkan dia orang yang suci, baik hati, dan penampilannya ini buat warga sekitar benar-benar percaya Devendra adalah orang suci, bukan narapidana yang sedang kabur. Dari keterangan warga, Devendra itu dengan mudah berbaur dengan komunitas orang suci setempat dan menjalankan berbagai macam ritual sederhana, meditasi, memberi nasihat spiritual, dan menjaga citranya sebagai orang yang suci. Karena sifat yang pendiam, penampilan yang meyakinkan, banyak banget warga itu yang sama sekali gak curiga. Dan bahkan ada pengikutnya Devendra yang percaya Devendra adalah orang berilmu, orang pilihan karena wawasannya sangat-sangat luas. Ironis banget ya, mengingat Devendra ini memang punya pendidikan medis. Pihak berwenang Delhi yang memburu Devendra sempat menyamar sebagai peziarah. Dan masa terbesarnya adalah wajahnya Devendra sudah jauh berubah. Foto lamanya nggak cocok dengan wajahnya sekarang ini, terutama karena janggut panjang sudah mulai keriput wajahnya. Akhirnya penyidik forensik menyarankan fokus pada mata dan hidung. Ini adalah 2 bagian wajah yang paling sulit berubah seiring berjalannya waktu. Dalam antropologi forensik, khususnya identifikasi wajah, ada prinsip yang penting. Beberapa bagian wajah tuh memang berubah drastis seiring usia. Misalkan rambut, kulit, pipi, dagu. Tapi juga ada bagian yang stabil dan relatif konstan sepanjang hidup, sehingga bisa dijadikan petunjuk untuk identifikasi. Bagian itu yang pertama mata, jarak antar mata dan juga hidung, batang hidung dan bentuk dasar tulang rawan hidung. Mata bahkan bisa disebut sebagai ciri abadi seorang. Rongga mata adalah bagian tulang wajah. Ukuran, bentuk, dan jarak antar rongga mata itu enggak akan berubah walaupun orangnya sudah bertambah usia. Posisi sudut mata dalam dan luar itu juga akan menetap, enggak akan pernah berubah. Kulit sekitar memang bisa mengendur, kelopaknya turun, mulai keriput, tapi letak asli bola mata dalam rongga mata enggak akan pernah bergeser. Batang hidung dan bentuk dasar tulang hidung itu sangat stabil teman-teman setelah usia di atas 18-20 tahun. Seiring berjalannya waktu memang akan ada sedikit perubahan. Misalkan ujung hidungnya turun, tulang rawannya agak melemah, tapi garis utama batang hidung, lebar pangkal, dan proyeksi akan tetap sama. Pada kasus Devendra, penyidik mencocokkan profilnya dengan foto lamanya. Meskipun berjanggut tebal, bentuk hidungnya nggak bisa disamarkan. Gara-gara ini juga teman-teman, meskipun Devendra usianya sudah 67 tahun, jarak antar mata, bentuk tulangnya masih identik dengan foto lamanya. Demikian juga dengan profil hidungnya, masih sama dengan foto lama. Dari situlah yakin bahwa orang suci ini sebenarnya adalah Devendra, si dokter. Akhirnya di awal tahun 2025 teman-teman, Devendra pun kembali ditangkap. Saat ini usianya 67 tahun dan dia masih hidup di tahanan Tihar Delhi. Teman-teman, penampilan luar seorang yang kelihatan tenang, suci, bahkan berwibawa nggak selalu mencerminkan hati yang bersih. Bahkan gelar sebagai ahli spiritual bukan jaminan bahwa seorang akan berpegang pada moral kemanusiaan. Tindak kejahatan bisa bersembunyi di balik image orang suci, senyum ramah, dan juga kata-kata bijak. Orang yang tampak sekilas selalu membawa kedamaian bisa aja menyimpan niat yang gelap untuk memanfaatkan kepercayaan orang lain. Saya harap teman-teman jangan mudah percaya hanya gara-gara seseorang bicara tentang kesehatan, keseimbangan jiwa, bahkan spiritualitas. Dunia kejahatan sering banget menggunakan topeng penampilan untuk menipu korbannya agar merasa aman. Hati nurani dan rekam jejak jauh lebih penting daripada gelar atau bahkan kostum yang dikenakan seseorang.
Kasus Devendra ini menunjukkan bahwa manusia bisa menyalahgunakan ilmu pengetahuan dan bahkan spiritualitas demi keuntungan pribadinya. Pesan saya buat teman-teman, jangan tertipu oleh penampilan luar. Waspada, kritis, dan jangan mudah percaya pada citra kesucian yang bisa jadi hanya sebuah topeng.